Masih bersama kami di Presisi Utama. Dalam upaya membangun kesadaran dan kepedulian generasi muda terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, Polres Ngawi Polda Jawa Timur menggelar kegiatan pembentukan dan pembekalan Duta Kamtibmas bagi pelajar. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat ini berlangsung di Ruang Guyup Polres Ngawi, Jawa Timur. Sebagai narasumber utama, Kasat Binmas Polres Ngawi AKP Agus Purwanto memberikan materi dan pembekalan kepada para pelajar dari tingkat SMA, SMK, MA, dan sederajat yang hadir sebagai perwakilan sekolah di Kabupaten Ngawi. Kasat Binmas Polres Ngawi AKP Agus menegaskan pentingnya peran pelajar sebagai agen perubahan yang mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman, damai, dan bebas dari berbagai bentuk gangguan Kamtibmas. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari strategi cooling system yang diinisiasi Polres Ngawi guna menjaga stabilitas keamanan daerah menjelang dan setelah berbagai momentum penting, termasuk tahun politik dan agenda nasional lainnya. Melalui peran aktif para pelajar, diharapkan dapat terbentuk lingkungan sosial yang lebih toleran, harmonis, dan memiliki daya cegah terhadap isu-isu negatif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandopotan Tampu Bolon mengapresiasi terhadap semangat para pelajar yang hadir, sekaligus menekankan pentingnya pembinaan karakter sejak dini. Polres Ngawi berharap terbentuknya Duta Kamtibmas Pelajar dapat menjadi gerakan berkelanjutan dalam mewujudkan generasi muda yang cinta damai, bertanggung jawab, dan aktif dalam menjaga ketertiban di lingkungannya. Dari Humas Polres Ngawi, Polda Jatim melaporkan untuk Polri TV. Dalam upaya meningkatkan kemampuan anggota di lapangan, Polresta Jambi menggelar pelatihan bagi Babin Kamtibmas sebagai penolong masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Loka Manginti, Polresta Jambi, ini mendatangkan instruktur dari Bidokes Polda Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Pemirsa, Polresta Jambi melaksanakan kegiatan pelatihan Babin Kamtibmas sebagai penolong masyarakat kepada seluruh anggota Babin Kamtibmas jajaran Polresta Jambi dengan instruktur dari Bidokes Polda Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2024 bertempat di Aula Loka Manginti Polresta Jambi. Kegiatan ini dilaksanakan mengingat Babin Kamtibmas adalah ujung tombak Polri pada tingkat desa dan kelurahan yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, mendengar keluhan, menyelesaikan persoalan, serta menjadi jembatan antara pemerintah dan kepolisian. Keberhasilan Polri dalam menjaga Kamtibmas dimulai dari kerja nyata Babin Kamtibmas di lapangan. Dari Polresta Jambi, saya Brigadir Resvida Amalina melaporkan. Salam presisi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengajak para pengemudi ojek online untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, mengusung tema Jaga Jakarta bersama Polda Metro Jaya. Apel ojek online Jaga Kamtibmas digelar di Monas, Jakarta pada Senin pagi. Polri menggelar apel ojek online keamanan dan ketertiban masyarakat di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Senin pagi. Mengusung tema Jaga Jakarta bersama Polda Metro Jaya, dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo dan sejumlah pejabat utama Polda Metro Jaya. Apel ini dihadiri oleh 10.000 pengemudi ojek online dari berbagai wilayah di Jakarta. Selain itu, Ditlantas Polda Metro Jaya turut menyediakan berbagai kegiatan pelayanan publik, seperti layanan perpanjangan SIM gratis dengan menghadirkan 6 unit mobil SIM keliling untuk mempermudah para pengemudi ojek online dalam melengkapi persyaratan berkendara. Upaya mendukung perekonomian kerakyatan, Polri turut menghadirkan Ojol Mart sebagai simbol kolaborasi antara Polri, pengemudi ojek online dengan pelaku usaha kecil menengah. Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Arisham Indradi mengatakan, kolaborasi Polri bersama komunitas ojek online sebagai mitra Kamtibmas diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian setiap individu terhadap keamanan lingkungan. Supaya situasi Kamtibmas yang kondusif itu bisa optimal. Nah, pertanyaannya tadi apakah efektif? Sangat efektif. Ya, jadi kalau setiap individu punya kesadaran, punya keinginan untuk melaporkan cepat kepada kami, kepada pihak kepolisian, tentunya gangguan atau potensi gangguan Kamtibmas bisa diredam.
Melalui kegiatan ojol Kamtipmas ini, Polri membuktikan bahwa penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terwujud melalui bentuk sinergisitas dan kolaborasi. Partisipasi komunitas ojek online sebagai mitra Kamtipmas menjadi wujud kepedulian nyata terhadap lingkungan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat. Tim Liputan Polri TV. Tertangkap basah mencuri sepeda motor seorang residivis Babak Belur dihakimi basah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis siang. Pelaku yang baru sebulan keluar penjara bahkan harus dievakuasi dengan susah payah oleh petugas yang dikepung basah. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan satu sepeda motor yang hendak dicuri dan kunci letter T. Amukan massa ini tak terbendung saat satu dari dua pelaku pencurian sepeda motor di Desa Sindang Mekar, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, tertangkap Rabu malam. Pelaku yang berusaha kabur usai merusak kunci sepeda motor korban dihadang dan menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung, meski harus bersusah payah mengeluarkan pelaku dari amukan massa, petugas patroli Polsek Duku Puntang berhasil mengevakuasinya. Di hadapan petugas, pelaku yang dalam kondisi babak belur mengaku baru sekali beraksi di wilayah Kecamatan Duku Puntang. Pelaku bersama temannya yang kini buron sebelumnya biasa beraksi di wilayah Indramayu. Bahkan, ia baru sebulan menghirup udara bebas usai menjalani hukuman dalam kasus pencurian motor. Aksi tangkap tangan pelaku ini berawal saat pelaku berusaha merusak kunci sepeda motor yang terparkir di halaman rumah. Pemilik yang curiga dengan suara di halaman mendapati pelaku yang mencoba membawa kabur sepeda motor hingga meneriakinya maling dan mengundang perhatian warga. Eksekutir pencurian berhasil ditangkap sedangkan jokinya berhasil kabur dan buron. Waktu itu masyarakat sudah menghakimi para pelaku, kemudian anggota kita datang, kemudian mengamankan pelaku, yang satunya dapat diamankan, yang satunya melarikan diri. Karena pelakunya itu dua orang, yang kebetulan waktu masyarakat menangkapnya itu, yang satu kabur, yang satu dia tangkap. Kemudian diserahkan kepada kita mengamankan, ya untung kita cepat datang. Karena setelah kita datang, sudah banyak yang memukuli, dari tempat kita amankan, setelah itu kita bawa ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Setelah itu kita bawa ke Polsek, dilakukan pemeriksaan. Dari tangan pelaku, polisi amankan barang bukti kunci liter T dan menyita satu sepeda motor yang digunakan untuk melancarkan aksinya dan satu sepeda motor curian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Polda Kepri melaksanakan kegiatan Zoom meeting tanam jagung serentak kuartal 4 dan peresmian operasi gudang penyimpanan jagung oleh Slok Polri. Dihadiri Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan berlangsung serentak di dua lokasi utama, yakni Kampung Cate, Kecamatan Galang, dan Teluk Mata Ikan, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Hadir dalam kegiatan ini Kapolda Kepri Irjen Pol Asef Safrudin, Wakapolda Kepri, unsur Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam, serta pejabat utama Polda Kepri. Dalam sambutannya, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus berperan aktif dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Kapolri menjelaskan saat ini potensi program ketahanan pangan Polri telah mencapai 1,19 juta hektar lahan jagung. Terdiri dari 881.743 hektar lahan binaan Polri dan 313.941 hektar lahan baku sawah. Dari total lahan yang telah ditanami selama periode Januari hingga September 2025, dihasilkan 2,83 juta ton jagung dengan peningkatan hasil panen pada setiap kuartalnya. Produksi jagung nasional periode Januari sampai Agustus 2025 mencapai 11.004,2 ton, meningkat 13,95% dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Pada kesempatan tersebut, 1.268 ton jagung secara simbolis diberangkatkan untuk diserap oleh Bulog di seluruh Indonesia melalui kegiatan Flag Off.
Selain 2 titik utama di Kota Batam, pelaksanaan tanam jagung serentak kuartal 4 juga dilakukan secara serentak oleh seluruh jajaran Polres di wilayah Kepri. Kegiatan ini menunjukkan komitmen Polda Kepri dalam mengimplementasikan kebijakan Kapolri secara nyata di lapangan, melalui kerjasama dan kolaborasi berkelanjutan dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin menyampaikan kegiatan ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga langkah konkret memperkuat ketahanan pangan lokal di wilayah Kepri. Dengan semangat kebersamaan dan sinergi lintas sektor, jajaran Polda Kepri siap mendukung penuh kebijakan Kapolri dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional melalui penguatan sektor pertanian di daerah. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.